Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mas sudah dipimpin doa. Selanjutnya kita menyanyikan anak-anak. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, masih ingat nggak pelajaran yang kemarin tentang tokoh-tokoh proklamasi? Ya Bu, masih. Ayo, Ingat. Masih Bu. Siapa saja tokoh-tokoh proklamasi kemarin? Pinter. Nah, sekarang kalian masih ingat nggak? Kira-kira siapa sih yang membaca teks proklamasi pertama itu? Soekarno, Bu. Hebat, iya betul. Jadi yang membaca teks proklamasi untuk pertama kali adalah Pak Soekarno. Tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini. Tujuannya diharapkan setelah kalian anak-anak membaca teks proklamasi, membaca peristiwa penting menjelang proklamasi, peserta didik menemukan informasi penting dengan menggunakan aspek kata tanya. Seperti apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Lalu yang kedua, setelah anak-anak menemukan, anak-anak bisa mengembangkan informasi tersebut. Kemudian yang ketiga, tujuan kita yaitu kita dengan mengamati sebuah gambar, saya harap anak-anak bisa menemukan contoh pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang keempat, setelah kalian menemukan contohnya, kalian bisa menerapkan contoh-contoh tersebut dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi saya berharap betul tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai. Nah, adapun nak yang harus kita pelajari hari ini pelajaran kita melanjutkan pelajaran kemarin tetap pada tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 4. Nah, muatan materinya ini membuat peta pikiran dan menentukan contoh-contoh nilai persatuan. Nah, lanjutnya anak-anak, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang teks proklamasi. Sekarang perhatikan video ini dengan baik, Bu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya, bagaimana videonya? Apa perasaan anak-anak setelah mendengar pembacaan teks proklamasi? Apa perasaanmu? Coba Nak Hiliatun, Mbak Hiliatun, apa perasaanmu, Nak? Semangat, Bu. Tambah semangat. Kalau Mbak Herina, apa perasaanmu, Mbak? Saya, Bu. Oh ya. Ibu rasa cinta pada tanah air, Bu. Oh, pinter. Jadi dengan adanya pembacaan ini kita malah semakin cinta terhadap tanah air, semakin semangat. Bagus, pinter. Memang itulah enak yang Ibu harapkan. Dengan adanya pembacaan teks proklamasi ini, kalian memiliki rasa-rasa itu pada diri kalian. Pinter. Nah, coba ya
Mbak Yanti, kalau Mbak Yanti selain dari video ini tadi pernah nggak di tempat lain mendengar orang membacakan teks proklamasi? Pernah, Bu. Di mana itu? Saya pernah ke Monas, Bu. Di situ dibacakan teks proklamasi, Bu. Oh, wah, pinter. Benar. Pembacaan teks proklamasi sering dibaca ketika ada peringatan Hari Kemerdekaan yaitu 17 Agustus. Siapa yang membacanya pada upacara itu? Pembina upacara. Ayo, sekarang setelah kita membaca teks proklamasi, tadi di awal kan anak-anak sudah bilang, perjuangan untuk membuat teks proklamasi ini kan sangat sulit, nggak mudah tadi. Jadi banyak peristiwa-peristiwa penting, nak. Sebelum teks proklamasi ini dibuat banyak sekali. Dan ini yang perlu kalian ketahui. Apa sih sejarah pentingnya? Ini Ibu nampilkan sebuah bacaan. Kan anak kan sudah megang buku siswa masing-masing itu. Nah, silakan buka di buku siswanya itu halaman 26. Di halaman 26 itu ada bacaan ini. Nah, bacaan peristiwa penting menjelang teks proklamasi ini. Nah, ini sejarah pentingnya, nak. Nah, sekarang coba kalian baca. Kalian baca pada buku siswa kalian di halaman 26. Saya untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, ya, sudah nak, sudah bagus. Wah, pinter, lancar membacanya ya, Mbak Teti ya. Teman-teman yang lain juga seperti itu ya, membacanya udah lancar seperti Mbak Teti. Nah, setelah sekarang kalian kan semuanya udah membaca ini bacaan ini. Selanjutnya, anak-anak silakan anak-anak mengerjakan lembar kerja yang udah Ibu kirim tadi di grup, udah dibaca tadi? sudah, Bu. Iya, Bu. Sudah. Di lembar kerja yang harus kalian baca, sudah ada petunjuk-petunjuknya di situ, bahwa kalian membuat peta pemikiran berdasarkan bacaan tadi. Nah, ini berkaitan dengan aspek-aspek kata-katanya. Nah, ada nggak kesulitan, Mas Widodo? Gimana menemukan kesulitan, Mas? Enggak, Bu. Pinter, ya Allah, makasih, Bu. alhamdulillah. Ibu mau tanya, kalau kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan apa ya, Bu? Kalau ditanya siapa, ayo coba Mbak Nila baca siapa saja yang dipanggil ke dalat ini, siapa saja ini? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Yudiningrat, Bu. Pinter, ya. Sekarang tugas kita sebagai generasi penerus untuk mereka melanjutkan perjuangan mereka dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Iya, jadi mereka sudah membuat bangsa kita merdeka, sudah berupaya membuat bangsa kita merdeka. Tugas kita adalah tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar negara kita tetap utuh menjadi kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, untuk itu sekarang perhatikan gambar ini, nak. Perhatikan. Ayo, gambar yang ini gambar apa? Coba. Sapu lidi, Bu. Sapu lidi, Saya, Bu. Sapu lidi. Pinter. Sekarang gambar yang kedua ini coba Mbak Herina. Ini gambar apa, Mbak Herina? Orang menancapkan bendera, Bu. Memasang bendera, Bu. Kurang memasang, lagi orang-orang yang sedang bekerja bakti memasang bendera. Sekarang Ibu mau tanya, ini saya mau tanya ini ke tanya Mbak Endang dulu. Mbak Endang, ini kan ya sapu lidi. Nilai apa sih yang kita ambil dari benda ini, Mbak Endang? Kalau
Nilai apa yang dapat kita ambil dari sini? Coba Mas Widodo, yuk. Kerjasama, Bu. Kerjasama, Bu. Kerjasama ada lagi enggak? Yuk. Gotong royong, Bu. Pinter. Siapa lagi? Ayo. Nilai apa lagi? Iya pinter. Coba kita bayangkan kalau hanya satu orang yang menancapkan tiang bendera ini kira-kira mampu apa enggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Lama, Bu. Berat. Pinter. Tapi kalau dilakukan secara bersama-sama mampu enggak mereka? Selesai cepat, Bu. Selesai, Bu. Iya, pinter. Jadi begitulah ya. Nah, inilah salah satu dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai dari proklamasi dan sebagai dasar negara kita itu Pancasila. Ini bisa dilihat dari sini. Nah, nilai-nilainya sudah ketemu, sudah dapat kalian mengetahui nilai-nilainya. Tidak hanya gambar ini saja, Nak. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar permainan. Kalau ternyata dari sebuah permainan tradisional yang mungkin untuk zaman sekarang jarang mungkin ya, tapi kalau zaman Ibu dulu, ini permainan Ibu dulu yang paling Ibu suka ya ini. Kalian dengan memperhatikan gambar ini, melihat ilustrasi permainan tikus dan kucing ini, saya minta kalian dapat mengerjakan sebuah lembar kerja yang juga Ibu sudah kirim tadi di grup. Kalian bisa baca, ini lembar kerjanya ada soal, ada 3 soal di sini semuanya udah menjawab. Ketiga pertanyaan juga sudah kalian presentasikan dengan baik, hasilnya juga sudah sangat luar biasa, memang anak-anak Ibu anak-anak yang hebat. Jadi pada hari ini kita dapat simpulkan bahwa apa saja yang kita pelajari pada hari ini apa saja, yo. Yang pertama tadi apa? Mencari kata tanya, Bu. Mencari informasi berdasarkan kata tanya. Pinter. Terus yang simpulan yang kedua? Persatuan dan kesatuan. Nah, untuk mengingat-ingat pelajaran yang tadi agar nggak lupa, coba Ibu berikan soal. Ayo, siapa tadi tokoh yang membacakan teks proklamasi tadi? Aku jawab ya, Bu. Ya, silakan. Pinter. Nah, itulah tadi, Nak, pelajaran kita pada hari ini. Saya ingatkan pada pertemuan selanjutnya pada pembelajaran tetap masih di subtema 2, tapi kita di pembelajaran kelima itu kita akan mempelajari tentang permainan tradisional juga, yaitu permainan rangku alu. Apa itu rangku alu? Nanti kita akan pelajari. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran kita, Ibu akan menyampaikan sedikit motivasi, tetap rajin belajar. Kalian adalah generasi bangsa, ya. Bangsa, masa depan bangsa ada di kalian, jadi tetap rajin belajar, gapai cita-cita kalian, ya. Tetap semangat belajar. Siap anak-anak? Siap, Siap. Baik, terima kasih. Kalau sudah anak-anak siap untuk belajar terus, semangat untuk belajar terus, Ibu akhiri. Semoga pelajaran kita hari ini itu bisa kita pahami, kita cermati, terus bisa kita terapkan apa yang baik ya. Sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Nah, saya mau salah satu di antara kalian yang memimpin doa, tadi sudah Mas Widodo yang memimpin doa di awal. Nah, doa di penutup ini saya minta coba Mbak Dewi aja yang memimpin doa penutup. Mbak Dewi, ayo. Silakan Mbak Dewi. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Baik, terima kasih Mbak Dewi yang udah memimpin doa penutup. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.